Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusri Abta Putra, NPM 221506191 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah sebagai tugas akhir ujian semester Kapita Selekta yang berjudul Pengembangan Chatbot berbasis RAG dan LLM sebagai asisten digital layanan administrasi KTP di Bandar Lampung. Baik, adapun di sini latar belakang masalahnya di mana perkembangan teknologi kecerdasan buatan saat ini itu khususnya LLM atau Large Language Models telah memungkinkan pemanfaatan chatbot sebagai media penyedia informasi secara otomatis. Chatbot dengan LLM itu mampu memahami bahasa alami dan menjawab pertanyaan pengguna dengan cara yang lebih fleksibel dan natural. Namun demikian, penggunaan LLM secara langsung tanpa dukungan sumber eksternal memiliki kelemahan, yaitu potensi terjadinya hallucination atau jawaban yang tidak sepenuhnya akurat, serta keterbatasan pengetahuan yang bersifat statis. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakanlah pendekatan Retrieval Augmented Generation atau disingkat RAG, yaitu metode yang mengombinasikan kemampuan generatif LLM dengan proses pencarian dokumen eksternal. Dengan RAG, jawaban yang dihasilkan chatbot dapat merujuk pada dokumen resmi sehingga lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia sendiri, layanan administrasi seperti pembuatan dan pengelolaan KTP merupakan layanan publik yang sering menimbulkan antrian dan pertanyaan berulang dari masyarakat. Informasi mengenai layanan ini sebenarnya sudah tersedia melalui situs resmi Dukcapil, termasuk di tingkat kota seperti di Bandar Lampung. Ketersediaan dokumen tersebut menjadi peluang untuk dikembangkan sebagai basis pengetahuan pada sistem RAG. Dengan demikian, chatbot dapat dimanfaatkan sebagai asisten digital yang membantu masyarakat memperoleh informasi layanan KTP secara cepat dan mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan chatbot berbasis RAG dan LLM sebagai asisten digital layanan administrasi KTP di Bandar Lampung dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah utama. Yang pertama itu bagaimana merancang chatbot berbasis RAG dan LLM untuk layanan administrasi KTP. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan dokumen resmi Dukcapil sebagai basis pengetahuan sistem. Yang ketiga, bagaimana integrasi retrieval dokumen dan LLM menghasilkan jawaban yang akurat. Yang keempat, bagaimana kinerja chatbot ditinjau dari akurasi, relevansi, dan kepuasan pengguna. Dan yang kelima, apa saja tantangan dan keterbatasan penerapan chatbot, RAG, dan LLM di layanan publik. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penelitiannya, di mana tujuannya ini yang pertama itu merancang dan mengimplementasikan chatbot berbasis RAG dan LLM untuk layanan administrasi KTP. Yang kedua, menyusun dan memanfaatkan dokumen resmi Dukcapil sebagai basis pengetahuan sistem. Yang ketiga, mengintegrasikan mekanisme retrieval dokumen dan LLM guna menghasilkan jawaban yang akurat, yang dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Lalu yang keempat itu mengevaluasi kinerja chatbot yang dikembangkan berdasarkan aspek akurasi, relevansi, dan kepuasan pengguna. Lalu yang kelima, mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan penerapan chatbot RAG LLM di layanan publik. Selain dari rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, ada pun di sini manfaat penelitian, yang dimana manfaat yang pertama itu dapat memberikan kontribusi akademik di bidang AI atau kecerdasan buatan, khususnya pada penerapan RAG dan LLM. Lalu yang kedua, menjadi solusi alternatif penyediaan informasi layanan administrasi KTP yang cepat dan akurat, terutama di masyarakat Bandar Lampung.
Yang ketiga, membantu mengurangi beban kerja petugas layanan Dukcapil. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi asisten digital berbasis AI. Dan yang kelima, sebagai acuan teknis bagi pengembang yang ingin membangun sistem serupa. Nah, ada juga di sini terdapat batasan penelitian. Yang pertama itu ruang lingkup layanan pada chatbot itu dibatasi pada informasi administrasi kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu yang kedua itu sumber data dan basis pengetahuan yang digunakan dalam sistem RAG berasal dari dokumen resmi dan sumber publik seperti peraturan perundang-undangan terkait KTP, informasi layanan dari situs resmi Dukcapil dan dokumen FAQ atau Frequently Asked Question itu pertanyaan yang sering ditanyakan layanan administrasi kependudukan. Yang ketiga, chatbot yang dikembangkan tidak memproses data pribadi warga seperti nomor induk pendudukan atau NIK, data biometrik, ataupun data sensitif lainnya, sehingga sistem ini hanya berfungsi sebagai penyedia informasi. Batasan penilaian yang keempat itu ada evaluasi sistem dibatasi pada pengujian fungsional dan kualitas jawaban chatbot. Itu meliputi aspek yang seperti dijelaskan sebelumnya itu akurasi, relevansi, dan kepuasan pengguna. Lalu yang kelima itu implementasi sistem dilakukan dalam bentuk prototype, belum terintegrasi langsung dengan sistem internal Dukcapil, Kota Bandar Lampung. Lalu yang keenam, bahasa yang digunakan itu dalam interaksi chatbot itu masih berupa bahasa Indonesia tanpa mendukung bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketujuh, model LLM yang digunakan merupakan model yang tersedia secara publik atau melalui API. Nah, adapun landasan teori yang saya gunakan, yang pertama itu merupakan ada chatbot, di mana chatbot itu didefinisikan sebagai program komputer yang mampu memahami pertanyaan klien dan memberikan respons secara otomatis. Nah, agen cerdas ini dikembangkan menggunakan berbagai teknologi utama termasuk Natural Language Processing atau NLP, Machine Learning, Dialog Management, Application Programming Interface atau API, dan juga Natural Language Generation NLG atau NLG. Lalu cara kerjanya itu setelah pertanyaan diajukan, NLP ini memungkinkan chatbot untuk memahami struktur kalimat dan maksud pengguna. Di mana selanjutnya algoritma LM ini memungkinkan chatbot untuk belajar tanpa pemrograman eksplisit dalam rangka menghasilkan respons. Lalu dialog manajemen itu mengontrol alur diskusi antara chatbot dan pengguna, sementara API memfasilitasi antar muka dengan program dan layanan perangkat lunak yang lain. Nah, melalui upaya kolaboratif teknologi ini, chatbot dapat meniru percakapan mirip manusia, belajar dari interaksi sebelumnya, dan memberikan dukungan yang disesuaikan kepada pengguna. Lalu adapun yang kedua itu Natural Language Processing adalah cabang dari Artificial Intelligence atau AI yang berfokus pada pemrosesan bahasa manusia dalam bentuk tekstualnya. Di mana tugas-tugas NLP itu secara luas dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu Natural Language Understanding atau NLU dan Natural Language Generation atau NLG. NLU itu mencakup tugas-tugas pemahaman bahasa seperti klasifikasi dialek, analisis sentimen, parsing, dan analisis morfosintaktik. Sementara itu, NLG melibatkan tugas-tugas di mana input dan outputnya itu berupa urutan tekstual seperti peringkasan, summarization, terjemahan mesin, machine translation, dan juga sistem dialog. Lalu yang ketiga ada Large Language Model atau yang biasa disingkat LM, itu merupakan model kecerdasan buatan berbasis deep learning yang dilatih menggunakan jumlah data teks yang sangat besar dan arsitektur transformer. LLM ini dia mampu memahami, menghasilkan, dan memproses bahasa alami secara kontekstual sehingga dapat digunakan untuk berbagai tugas seperti menjawab pertanyaan, question answering, lalu summarization itu eh, mencatat, mencatat mencatat begitu, lalu translation, eh, menerjemahkan, classification, mengklasifikasi, dan percakapan.
Nah, LLM ini memanfaatkan proses perhatian berskala besar yang di mana dia memiliki miliaran parameter sehingga model mampu menangkap pola linguistik kompleks dan hubungan semantik dalam data teks. Lalu yang keempat itu ada Retrieval Augmented Generation atau biasa disingkat RAG, itu merupakan pendekatan dalam pemrosesan bahasa alami yang mengombinasikan kemampuan generatif large language model dengan mekanisme information retrieval. Nah, konsep RAG ini pertama kali diperkenalkan oleh Lewis dan kawan-kawannya sebagai solusi untuk tugas knowledge intensive, di mana model tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang tersimpan dalam parameter internal, tetapi juga mengambil informasi relevan dari sumber eksternal sebelum menghasilkan jawaban. Nah, dengan menggunakan pendekatan RAG, memungkinkan sistem menghasilkan respons yang lebih akurat dan berbasis konteks dokumen. Adapun di sini landasan teori terkait pelayanan publik itu merupakan segala bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah atau institusi publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasar masyarakat. Fungsi utamanya itu mencakup administrasi seperti pembuatan KTP dan akta, regulasi atau perizinan, dan penyediaan layanan sosial atau pendidikan dan kesehatan. Lalu adapun penelitian terkait yang relevan dengan topik pengembangan chatbot ini berbasis RAG dan juga LLM. Yang dimana yang pertama itu ada implementasi RAG pada chatbot pelayanan publik yang eh, dilakukan oleh Pujiona dan kawan-kawan pada tahun 2024, di mana mereka mengembangkan chatbot berbasis RAG dan basis data vektor untuk konteks public service agencies. Penelitian ini membandingkan performa LLM dalam menjawab pertanyaan terkait regulasi pelayanan publik dengan menggunakan pencarian berbasis Cosin Similarity Scoring dari dokumen aturan. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan LLM dengan RAG itu mampu memberikan respon yang cukup baik terhadap pertanyaan berhubungan dengan regulasi dan menjadikan model seperti GPT-4 sebagai pilihan terbaik pada fase prototipe. Lalu yang kedua itu ada chatbot layanan akademik berbasis RAG untuk institusi pendidikan yang dilakukan oleh Hussein dan kawan-kawan pada tahun 2025, di mana mereka mengembangkan chatbot dengan pendekatan RAG untuk mendukung layanan akademik di sebuah perguruan tinggi. Di mana penelitian ini dia menekankan penggunaan basis pengetahuan domain khusus yang disusun dari dokumen resmi institusi untuk mengurangi fenomena hallucination pada LLM. Evaluasi terhadap chatbot menggunakan metrik keandalan respons menunjukkan bahwa sistem mampu menangani pertanyaan faktual dan bahkan menolak menjawab pertanyaan di luar konteks domain. Lalu yang ketiga ada chatbot RAG berbasis AI untuk informasi layanan publik di Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Yasmin dan Fudoli pada tahun 2025, di mana mereka mengembangkan chatbot berbasis LLM dan RAG menggunakan LangChain dan OpenAI untuk menyajikan informasi hukum layanan publik bagi masyarakat. Basis pengetahuannya itu berupa dokumen hukum yang diproses menjadi embedding dan disimpan dalam basis data vektor untuk pencarian semantik. Evaluasi melalui kuesioner ahli menunjukkan skor tinggi pada indikator relevansi dan akurasi jawaban, yang menggambarkan potensi RAG untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi layanan hukum. Yang kelima itu ada pengembangan sistem helpdesk RAG untuk layanan informasi administratif yang dilakukan oleh Pratama dan Sisepak Putra pada tahun 2024, di mana mereka merancang sistem helpdesk dengan chatbot berbasis RAG yang memanfaatkan model generatif yaitu Gemini dan pencarian semantik menggunakan basis data Vice dengan fokus penelitiannya itu penyampaian informasi administratif secara cepat dan relevan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem itu dapat menangani berbagai pertanyaan secara bersamaan, memberikan respons yang cepat dan andal, dan menunjukkan efektivitas pendekatan NLG dalam konteks layanan internal organisasi. Lalu yang kelima itu ada chatbot RAG untuk informasi sekolah yang dilakukan oleh Alicia dan Herianto pada tahun 2024,
di mana mereka mengembangkan chatbot berbasis Transformer dan RAG untuk layanan informasi sekolah seperti peraturan, kegiatan, dan kalender akademik. Pengujian dengan model seperti Llama 3 dan Mistral menunjukkan berbagai model dan dapat mencapai akurasi tinggi dan dalam menjawab pertanyaan domain spesifik, sehingga temuan ini menunjukkan potensi RAG dalam aplikasi informasi di skala lokal atau institusi. Lalu terdapat jenis dan pendekatan penelitian, di mana pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan itu merupakan penelitian rekayasa perangkat lunak atau engineering research dengan metode pendekatannya itu rancang bangun atau design and development. Nah, fokus dari penelitian ini sendiri yaitu perancangan dan implementasi chatbot berbasis RAG dan LLM dan juga evaluasi kinerja fungsional dan kualitas jawaban chatbot. Lalu terdapat ah lalu lalu, lalu terdapat tahapan penelitian yang dimana di sini tahap satu atau tahap pertama itu ada analisis kebutuhan, di mana tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, meliputi jenis informasi layanan administrasi KTP yang sering ditanyakan masyarakat, karakteristik pengguna, serta kebutuhan fungsional chatbot. Lalu tahap kedua itu ada pengumpulan data. Itu data dikumpulkan berupa dokumen resmi layanan administrasi KTP seperti peraturan perundang-undangan, prosedur layanan, dan juga FAQ yang bersumber dari situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lalu tahap ketiga itu ada perancangan. Itu dilakukan perancangan arsitektur chatbot berbasis RAG dan LLM, meliputi alur pemrosesan pertanyaan pengguna, mekanisme retrieval dokumen, dan integrasi dengan model bahasa besar. Lalu tahapan keempat itu ada implementasi, di mana sistem chatbot ini diimplementasikan dalam bentuk prototype dengan memanfaatkan LLM dan mekanisme retrieval berbasis vektor untuk mengambil dokumen relevan sebagai konteks jawaban. Lalu yang kelima itu ada pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur kinerja chatbot berdasarkan aspek akurasi jawaban, relevansi informasi, dan kepuasan pengguna. Lalu yang tahap keenam itu ada kesimpulan, di mana hasil pengujian ini nantinya dianalisis untuk mengetahui kelebihan dan keterbatasan sistem, serta menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Lalu terdapat arsitektur sistem, di mana arsitektur yang pertama itu ada user interface atau antarmuka pengguna, yang dimana pengguna itu dapat berinteraksi dengan chatbot melalui antarmuka berbasis web untuk mengajukan pertanyaan terkait layanan administrasi KTP. Lalu ada modul pemrosesan bahasa alami, yang dimana di sini pertanyaan pengguna itu diproses menggunakan NLP untuk memahami konteks dan maksud pertanyaan. Lalu ada modul retrieval dokumen. Di sini sistem melakukan pencarian dokumen yang relevan dari basis pengetahuan menggunakan metode pencarian semantik berbasis embedding dan vector similarity. Lalu ada LLM, di mana LLM ini digunakan untuk menghasilkan jawaban dari proses retrieval tadi. Dan ada pun arsitektur dari itu basis pengetahuan itu berisi dokumen resmi layanan administrasi KTP yang telah diproses dan disimpan dalam bentuk indeks vektor. Lalu untuk teknik pengumpulan data ini terdapat dua teknik. Yang pertama itu studi literatur untuk memperoleh referensi terkait chatbot, RAG, dan juga LLM. Lalu ada studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi layanan administrasi KTP dari sumber publik. Lalu di sini juga ada teknik pengujian dan evaluasi, yang dimana pengujian sistem ini dilakukan dengan cara pengujian fungsional, itu untuk memastikan chatbot dapat merespons pertanyaan sesuai dengan fungsinya. Lalu ada pengujian akurasi dan relevansi untuk membandingkan jawaban chatbot terhadap dokumen sumber, dan juga ada pengujian kepuasan pengguna yang digunakan dengan menggunakan kuesioner sederhana untuk menilai kemudahan penggunaan dan kejelasan jawaban. Lalu ada alat dan teknologi yang akan digunakan itu
Antara lain adalah Large Language Model atau LLM berbasis API atau model open source. Lalu ada framework pengelolaan RAG seperti LangChain. Lalu basis data vektor untuk penyimpanan embedding dokumen. Lalu ada bahasa pemrograman Python dan juga antarmuka berbasis web. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.